Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber kebahagiaan, kami berkumpul di sini untuk melanjutkan webinar kami yang kedua. Sertailah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meresapi dan memahami ajaran cinta kasih-Mu melalui Romo Bayu. Berikanlah kami kehendak yang kuat dan iman yang teguh, agar mata hati kami terbuka untuk pengajaran ini. Hadirlah dari awal, pertengahan, hingga akhir webinar ini. Berkatilah pula Romo Bayu, sehingga apa yang disampaikan bersumber daripadamu dan untuk kemuliaan-Mu. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Wida. Tanpa berlama-lama, saya undang Rama Bayu untuk memulai webinar malam ini. Silakan. Terima kasih Bu Maria. Apakah saudara-saudari bisa mendengar suara saya dengan baik? Sangat jelas, Rama. Terima kasih. Bisa, Romo. Jelas. Jelas, Baik. Romo. Terima kasih. Mohon masing-masing dapat membantu untuk mute mikrofon supaya bisa mendengarkan dengan baik. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah full screen Ibu Maria? Sudah, Rama. Sudah, terima kasih. Ya, saya mengingatkan Bapak dan Ibu supaya di-mute mikrofon supaya dapat mendengarkan kita semua dengan lebih fokus. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita masih bicara mengenai istimewanya iman Katolik atau uniknya iman Katolik. Pada pekan yang lalu kita sudah bicara mengenai bagian yang pertama, yang sudah saya bagi pada waktu itu mulai Adam dan Hawa sampai Yesus Kristus, itu bagian pertama. Kemudian sekarang kita bicara dari zaman Yesus Kristus sampai kita pada tahun 2021 ini. Inilah bagian kedua yang akan kita bicarakan. Bagian pertama kita berakhir pada Injil Yohanes pada pasal pertama ayat 29 ketika Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itulah pentingnya iman kepada Yesus Kristus, yaitu yang dapat menghapus dosa dunia, artinya yang bisa mengembalikan keadaan dosa Adam dan Hawa sehingga pulih seperti ketika Adam dan Hawa dan seluruh manusia yaitu kembali kepada awal ciptaan, hidup bersama dengan Allah. Maka dikatakan yang percaya kepada Yesus Kristus itu dikembalikan pada kehidupan. Nah, kemudian itulah yang memunculkan kekristenan. Tokoh ini yaitu Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret yang diimani oleh para rasul sebagai firman yang menjadi manusia, ini menjadi tokoh penting tonggak awal munculnya yang namanya kekristenan atau Kristianitas, Christianity kalau di dalam bahasa yang lebih internasional. Awalnya muncul dari apa? Dari perintah Yesus Kristus sendiri yang tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Jadi mengapa ada orang Kristen, mengapa ada kekristenan, mengapa ada gereja, mengapa ada Katolik? Awalnya adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya beri catatan lebih dulu karena orang Indonesia kalau dengar kata Kristen biasanya salah paham. Kalau saya bilang Kristen, saya tidak pernah memaksudkan sebagai Protestan. Karena Katolik adalah Kristen, justru Kristen yang paling awal, yang paling asli, yang nyambung kepada zaman para rasul. Jadi kalau saya bicara Kristen, kekristenan artinya bukan dalam pengertian Protestan ya. Kalau pengertian Protestan saya akan mengatakan Protestan, seperti itu. Kita baca, kepadaku kunya adalah Yesus Kristus,
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadi disuruh pergi para murid-murid itu, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya mengapa ada orang Kristen di atas muka bumi ini? Mengapa ada orang yang dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal supaya percaya kepada Yesus Kristus? Karena memang Yesus Kristus memerintahkan demikian. Inilah ayatnya. Nah, kemudian terjadi pada hari Pentakosta, yaitu satu perayaan Yahudi, perayaan agama Yahudi, tahun 33 di kota suci Yerusalem, itu turunnya Roh Kudus kepada pengikut-pengikut awal Yesus Kristus. Atau orang-orang Kristen awal yang terdiri dari para rasul, termasuk Bunda Maria, dan juga beberapa orang yang sudah sejak awal percaya kepada Yesus Kristus. Cerita ini adalah cerita ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga. Kemudian dikatakan nanti akan turun Roh Kudus yang telah dijanjikan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dan seterusnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat rasul-rasul itu mampu melaksanakan perintah yang tercantum dalam Matius 28 tadi. Kalau tidak ada Roh Kudus, mereka belum tentu mampu karena mereka masih diliputi ketakutan. Pintu-pintu terkunci dan lain sebagainya. Boleh dikatakan mereka juga menjadi bagian dari buronan-buronan. Karena Yesus Kristus, orang yang tidak bersalah, dianggap bersalah. Murid-muridnya pun orang yang tidak bersalah, juga akan dianggap bersalah. Sehingga mereka keadaannya ketakutan. Roh Kudus ini roh kekuatan, roh keberanian, roh hikmat, dan seterusnya, pendek kata, yang memberi kekuatan sehingga para rasul mampu melaksanakan perintah Yesus Kristus. Dan benar kemudian tahun 33 Masehi di kota suci Yerusalem terbentuk suatu kelompok yang baru. Atau dalam bahasa kita sekarang, agama yang baru. Namun sebenarnya orang-orang Kristen awal ketika dibaptis itu kan jumlahnya 3.000 orang menurut kitab Kisah Para Rasul. Jadi orang-orang Kristen awal itu terbentuk di kota suci Yerusalem jumlahnya 3.000 orang. Itulah awal orang Katolik. Orang Katolik yang mula-mula yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus, dibaptis karena mendengar khotbahnya Rasul Petrus. Jadi sebenarnya sudah terbentuk kalau kita pakai bahasa tanda petik ya, agama baru tetapi mereka masih menyatu dengan agama Yahudi. Kenapa masih menyatu dengan agama Yahudi? Karena yang 3.000 orang itu semuanya orang Yahudi. Para rasul orang Yahudi, Bunda Maria orang Yahudi. Singkat kata, orang Katolik awal sekali semuanya Yahudi. Belum ada orang dari bangsa-bangsa lain. Karena memang terbentuknya di kalangan orang Yahudi yang sedang berkumpul merayakan Paskah yang nyambung sampai Pentakosta, sehingga orang-orang Yahudi itulah yang mendengar homili atau khotbahnya Rasul Petrus yang kemudian menjadi percaya. Itulah kenapa mereka belum terlalu menyadari bahwa itu suatu keyakinan yang terpisah atau berbeda. Nantinya yang memisahkan agama yang baru, yang kemudian disebut sebagai agama Kristen, dengan agama Yahudi perbedaannya adalah pada tokoh Yesus Kristus. Maka kalau kita sebenarnya fokuskan satu hal, apa perbedaan utama, saya katakan utama, antara agama Kristen dan agama Yahudi adalah pada tokoh Yesus Kristus. Menurut agama Kristen, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah dan menjadi pemenuhan. Menurut orang-orang yang masih memeluk agama Yahudi, Yesus Kristus bukan seorang Mesias. Itu ceritanya. Maka kalau kita lihat cerita ini, kita perlu tahu bahwa agama Katolik atau agama Kristen awalnya belum bernama Katolik, bahkan belum bernama Kristen. Nanti kita akan lihat justru dari orang-orang beragama Yahudi. Orang-orang yang sebelumnya memeluk agama Yahudi, kemudian yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias,
Nah itulah orang-orang Katolik awal, orang-orang Kristen awal yang pada waktu itu, kelompok itu namanya belum Kristen. Katolik juga belum. Sebagai nama ya, sebagai nama. Belum Kristen, belum Katolik. Tetapi sudah Katolik, sudah Kristen dari awal. Hanya sebagai nama awal itu yang dipakai adalah jalan Tuhan. Nanti kita akan lihat. Kenapa mereka masih sama dengan orang Yahudi atau masih merasa bagian dari agama Yahudi? Karena dua hal, mereka masih sembahyang di bait Allah, mereka juga masih sunat. Kita lihat. Kalau kita buka Kisah Rasul 3 ayat 1, di situ Petrus dan Paulus masih sembahyang, berdoa, menjalankan peribadatan menurut agama Yahudi di bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat agama Yahudi. Maka Petrus dan Yohanes pun masih merasa menjadi bagian dari agama Yahudi. Kemudian sunat. Kisah Rasul 15 ayat 5. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus masih harus disunat. Meskipun nanti pada keputusan di perkumpulan atau konsili atau rapat Yerusalem, akhirnya diputuskan tidak perlu menggunakan sunat untuk menjadi seorang Kristen. Namun ada yang berbeda. Tadi yang beberapa yang sama, contoh sembahyang di bait Allah masih sembahyang juga, sunat juga masih sunat. Kita harus ingat 12 rasul semuanya sunat karena semua orang Yahudi. Mereka semua juga sembahyang di bait Allah. Nah yang membedakan apa? Yang membedakan satu unsur yaitu pemecahan roti. Ada ayatnya salah satunya di yang cukup jelas di Kisah Rasul 2 ayat 46. Mereka memecahkan roti. Nah ini istilah fraksio panis. Istilah memecahkan roti ini istilah pada zaman para rasul untuk menyebut Eucharistia. Pada zaman-zaman berikutnya, istilah pemecahan roti tidak lagi populer, istilahnya ya, ibadatnya tetap ada. Awal sekali istilahnya pemecahan roti. Abad-abad selanjutnya yang lebih populer istilahnya Eucharistia. Atau kemudian diserap dalam bahasa Inggris Eucharist. Atau dalam bahasa Indonesia Ekaristi. Pada zaman abad pertengahan kemudian juga ada nama lain yaitu misa yang kita sekarang kenal dengan nama misa atau istilah misa karena kata terakhir dalam setiap perayaan pemecahan roti alias ekaristi alias misa adalah ite misa es dalam bahasa Latin. Itu kalimat terakhir pada saat selesai perayaan pemecahan roti itu. Ite misa es. Kemudian kata ite misa es atau dipendekkan misa untuk menyebut seluruh ritual itu atau seluruh peribadatan itu. Nah orang Yahudi tidak merayakan Eukaristia atau tidak merayakan fraksio panis. Tapi orang Yahudi sunat dan tetap sembahyang di bait Allah. Jadi ada bagian yang sama, ada bagian yang berbeda. Maka dapat dikatakan kalau kita melihat perbedaannya ada, persamaannya ada. Apa itu pemecahan roti? Kita harus lihat pada Injil Lukas. Pemecahan roti adalah suatu ritual atau peribadatan yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 19. Tidak hanya ini ayatnya. Ada beberapa ayat, tapi saya kutip saja dari Injil Lukas. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan mengatakan inilah tubuhku. Nah ini dalam setiap misa diulang kata-kata ini. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 30, setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang dilakukan pertama apa? Merayakan Ekaristi, yaitu di kampung Emmaus. Pada saat dua murid pulang ke Emmaus, belum tahu Yesus bangkit, mereka mengenal Yesus Kristus karena Yesus Kristus merayakan Ekaristi. Jadi, setelah kebangkitan, yang pertama dirayakan itu Ekaristi. Itulah kenapa gereja Katolik sampai hari ini merayakan Ekaristi karena memang itu mandat dari Yesus Kristus sendiri. Dalam kalimat lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Berarti Ekaristi itu perintah langsung dari Yesus Kristus. Maka murid-murid awal merayakannya. Gereja Katolik sampai hari ini merayakannya. Itulah awal mula adanya Ekaristi, satu pembeda yang membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak ada perayaan Ekaristi, mereka ada perjamuan makan Paskah, tapi kemudian berbeda dengan perayaan Ekaristi yang dicontohkan pertama kali oleh Yesus Kristus.
Kita menyebutnya sebagai perjamuan terakhir. Kenapa terakhir? Kemudian besoknya Yesus wafat. Jadi perjamuan terakhir itu perjamuan terakhirnya oleh Yesus Kristus, tetapi sebagai juga sekaligus perjamuan pertama sebagai perjamuan Ekaristi. Sampai hari ini pasti sudah triliunan kali Ekaristi dirayakan. Di laptop saya muncul unstable. Saya mohon feedback Ibu Maria, apakah masih terjangkau suara saya? Masih bagus, Rama. Oh, masih bagus, baik. Masih bagus. Saya perlu sampaikan karena ada tulisan unstable. Baik, syukurlah kalau masih bagus. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Sehingga di situ kita dapat melihat agama Yahudi dan agama Yahudi plus tadi itu. Agama Yahudi plus itu ya yang nanti menjadi cikal bakal orang-orang Kristen. Mereka masih nemplok, masih nempel pada agama Yahudi, tapi sudah ada sedikit perbedaan. Maka kalau digambarkan mungkin ya diagramnya begitu. Yang warna coklat itu agama Yahudi, yang warna biru itu agama Yahudi plus. Saya pakai istilah sendiri ya. Agama Yahudi plus itu orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang Kristen gampangnya begitu. Tapi namanya waktu itu belum Kristen. Namanya Jalan Tuhan. Nama yang paling awal agama Katolik itu adalah Jalan Tuhan. Awal sekali Jalan Tuhan, kemudian berangsur-angsur namanya kemudian Kristen. Kristen menjadi populer. Jalan Tuhan tidak lagi populer, lalu berangsur-angsur menjadi Katolik. Jadi itu sebenarnya sinonim. Jalan Tuhan, Kristen, Katolik, gereja itu sinonim sebenarnya sebagai nama. Hanya memang yang satu populer, yang lain tidak. Kemudian sejarah berlanjut. Orang-orang Yahudi plus tadi dimarahi oleh pemuka-pemuka Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya sesuatu yang tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Apa itu? Yesus. Jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi awalnya itu marah kepada para rasul. Kamu menyebarkan ajaran sesat. Katakanlah begitu. Menurut pemimpin agama Yahudi tentu itu sesat. Karena apa? Orang mati disalib kok dianggap Mesias. Nah itu. Jadi sebenarnya perbedaan awal adalah pada tokoh Yesus. Orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Karena apa? Mati pada kayu salib. Karena harapan tentang Mesias menurut agama Yahudi adalah Mesias yang menang, yang membebaskan mereka, mengembalikan tanah mereka, mengembalikan tempat ibadat mereka seperti dulu zaman Raja Daud, kebesaran kerajaan zaman Raja Daud, sehingga pada waktu itu penjajah Romawi harus pergi. Yesus justru disalibkan oleh orang Romawi, berarti bukan Mesias. Nah itu, maka rasul-rasul dianggap menyebarkan ajaran palsu sehingga dimarahi. Contoh, ada beberapa kali mereka marah, tapi ini contoh saja, Kisah Rasul 4 ayat 1 dan ayat 2. Silakan lihat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara, jadi Petrus dan Yohanes sedang mengajar tentang Yesus, mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki, itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang itu, berarti pemimpin-pemimpin agama Yahudi tadi, sangat marah. Karena apa? Lihat. Karena mereka mengajarkan Yesus ya bangkit dari antara orang mati. Menurut orang-orang sebagai pemimpin agama Yahudi tadi, Yesus sudah mati. Dia bukan Mesias karena mati. Tetapi menurut para murid, Yesus Kristus itu bangkit. Nah disitulah saudara-saudari pokok inti permasalahan awalnya. Yaitu pada tokoh Yesus Kristus. Kemudian kemarahan itu menjadi brutal. Tidak hanya marah, awalnya marah mereka. Jangan ngajar lagi pakai nama itu. Kamu jangan lagi mengajar tentang Yesus. Yesus sudah modar. Kira-kira begitu kalau mereka mau dikalimatkan ulang ya. Lama-lama kemarahannya menjadi kebrutalan. Menjadi sesuatu yang anarkis. Sesuatu yang violence, yang kekerasan. Yaitu ketika mereka mulai dengan menyergap Stefanus dalam Kisah Rasul 6:12. Jadi awalnya mereka hanya marah dengan kata-kata tentu saja. Menghardik, memaki-maki, boleh dikatakan begitu. Tapi kemudian menggunakan serangan fisik sekarang. Stefanus diseret dalam Kisah Rasul 6 ayat 12. Dihadapkan ke mahkamah agama, kemudian Stefanus diadili. Tapi kemudian pengadilan itu berjalan, boleh dikatakan sewenang-wenang. Akhirnya dalam Kisah Rasul 7:58 kita lihat
Mereka menyeret Stefanus keluar kota, melemparinya dengan batu, akhirnya Stefanus mati. Dalam Kisah Rasul 8 ayat yang pertama dikatakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, tokoh Saulus ini alias Paulus awalnya adalah kelompok pemimpin-pemimpin agama Yahudi tadi yang marah dan menggunakan kekerasan fisik. Jadi awal yang mati sebagai orang Kristen adalah Stefanus. Kemarahan masih berlanjut, akhirnya mereka dianiaya. Lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b. Mulailah penganiayaan, kemudian mereka tersebar. Nah, tersebarnya ini membuat mereka makin terpisah dengan agama Yahudi karena sudah dimarahi. Jadi orang-orang Kristen awal atau yang namanya kelompok jalan Tuhan ini atau orang Katolik mula-mula ini kemudian makin terpisah dengan agama Yahudi. Perhatikan, tadi lingkaran biru kecil sekarang makin jauh, makin terpisah. Jadi dianggap kelompok tersendiri yang dianggap sesat oleh orang Yahudi. Jadi menurut sudut pandang orang beragama Yahudi waktu itu, orang Katolik awal itu alias orang Kristen itu alias orang jalan Tuhan itu, orang-orang yang sesat kalau ditinjau dari sudut pandang ajaran agama Yahudi. Nah ini, lalu menjadi makin terpisah. Ini nama awalnya, nama awal tertulis dalam Kisah Rasul 9 ayat 2, Jalan Tuhan, Vios atau Via dalam bahasa Latin itu Via, dalam bahasa Yunani itu Vios. Jadi Jalan Tuhan itu nama awalnya. Lalu lama-lama berkembang nama Kristen ketika sudah tersebar ke Antioquia. Perhatikan ayat 1b dari bab 8 tadi. Mereka semua, bagian bawah, silakan dilihat pada layar, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi tersebar keluar dari Yerusalem. Awalnya kan di kota Yerusalem, dengan menjadi tersebar mereka di banyak tempat akhirnya. Nah di Antioquia, kelompok jalan Tuhan itu, atau agama jalan Tuhan itu mendapat nama baru atau nama alias yaitu Kristen. Silahkan lihat Kisah Rasul 11:26. Di Antioquia, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu di Yerusalem sudah disebut Kristen atau belum? Belum. Sebutannya jalan Tuhan. Tapi apakah itu kelompok yang berbeda? Sama. Namanya jalan Tuhan ya sama dengan Kristen. Nanti abad-abad selanjutnya yaitu abad kedua muncul nama Katolik itu juga sama. Sama dengan Katolik, sama dengan Kristen, sama dengan jalan Tuhan itu alias atau sinonim. Akhirnya jalan Tuhan alias Kristen tadi terpisah dengan agama Yahudi. Dengan adanya keputusan sidang para rasul pada Kisah Rasul 15 ayat 5 dan 6. Bersidanglah para rasul. Apa yang disidangkan? Dua perkara. Perkara intinya adalah sunat, perkara yang kedua tentang hukum Musa. Maksudnya apa? Tadi kembali ke awal. Orang-orang Kristen awal yang namanya masih jalan Tuhan tadi kan semuanya sunat. Kenapa kok semuanya sunat? Karena semuanya orang Yahudi, otomatis sunat. Menjadi persoalan ketika orang-orang bangsa lain, orang Syria, orang Romawi, orang Yunani, intinya adalah orang-orang non-Yahudi, menjadi Kristen. Ini persoalan. Karena orang-orang non-Yahudi tidak sunat. Sedangkan dari awal orang-orang Kristen sunat atau otomatis sunat karena Yahudi. Bagaimana dipecahkan? Rasul-rasul akhirnya bersidang dengan keputusan yang tertulis di dalam Kisah Rasul 15:28, jangan ditanggungkan lebih banyak beban. Artinya, akhirnya orang-orang Kristen tidak lagi diwajibkan sunat. Dan juga tidak lagi diwajibkan mengikuti hukum Musa. Nah, peristiwa itu atau keputusan itu membuat pisah akhirnya. Nah, sejak keputusan itu yang terjadi di kota suci Yerusalem itu kurang lebih itu tahun 50-an, jadi 20 tahun setelah Yesus Kristus naik ke surga, akhirnya menjadi formal, menjadi resmi agama tersendiri. Tidak lagi menjadi bagian dari agama Yahudi. Kalau awalnya kan masih menjadi bagian dari agama Yahudi. Meskipun ada perbedaan. Dengan keputusan tidak usah sunat,
tidak usah menjalankan hukum Taurat Musa, akhirnya boleh dikatakan resmi agama Yahudi tersendiri, agama Jalan Tuhan alias Katolik alias Kristen tersendiri. Ini awalnya munculnya kekristenan. Maka boleh kita katakan kekristenan muncul dari rahimnya agama Yahudi. Karena apa? Karena awalnya memang orang-orang Yahudi itulah. Jadi agama kita ini atau keyakinan kita ini berakar pada keyakinan orang-orang Yahudi awalnya. Lalu muncul beberapa perbedaan, akhirnya perbedaannya makin tajam dan kemudian makin berbeda, lalu menjadi agama yang terpisah. Ya zaman sekarang tentu sudah menjadi terpisah sekali. Tidak sunat, tidak lagi melaksanakan hukum Musa, tidak lagi ke bait Allah, dan seterusnya. Lalu sudah punya ekaristi, punya sakramen-sakramen, menjadi berbeda sekali zaman sekarang. Tapi itulah awalnya bagaimana perbedaan atau kemunculan kekristenan. Sehingga kita juga mengetahui. Nah kemudian kekristenan itu menyebar ke barat dan ke timur ke seluruh arah. Pendek kata ke seluruh wilayah dunia ini. Tetapi dunia yang dikenal pada waktu itu adalah dunia Mediterania. Belum sampai ke Indonesia, karena Indonesia nggak dikenal tentu saja. Dunia yang dikenal pada waktu itu hanyalah dunia sekitar Laut Tengah atau Mediterania, yaitu yang mencakup Eropa sekarang, ya Eropa sekarang. Dulu ya namanya sudah Eropa, tetapi belum persis Eropa, karena Eropa hanya bagian kecil dari benua. Asia itu dulu juga belum bernama untuk benua. Kalau Eropa itu aslinya itu bagian kecil dari yang sekarang menjadi wilayah Turki. Asia juga iya. Itu kita bicara 2000 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang tentu kata Eropa dari kata Europus itu menjadi nama benua seluruhnya. Sekarang atau Asia pun menjadi nama benua seluruhnya, tapi dulu tidak. Yang mau saya katakan adalah penyebarannya itu terfokus pada wilayah kerajaan Romawi pada waktu itu. Inilah peta yang menggambarkan kurang lebihnya wilayah kerajaan Romawi pada zaman Tuhan Yesus dan zaman para rasul. Kurang lebihnya. Luas sekali. Kalau sekarang kan negara-negara Eropa itu kan kecil-kecil sebenarnya, pisah-pisah ya. Pada zaman para rasul itu besar sekali. Boleh dikatakan satu negara, yaitu negara maha besar yang namanya Imperium Romanum, orang Romawi. Mulai dari bagian timur ya, kalau sekarang ya berarti kan itu wilayah Turki, lalu negara-negara Balkan itu ya, Yunani dan seterusnya itu yang sekarang kecil-kecil itu ya, Sarajevo, Bosnia, Herzegovina dan macam-macam itu, lalu agak naik sedikit Rusia, lalu bangsa-bangsa Jermanik yang ada di utara, ada juga di Swiss itu ya, ada di Belgia, Belanda sekarang dan seterusnya sampai Britania. Kemudian kalau turun ke bagian-bagian yang sekarang menjadi negara Perancis, sampai juga ke Spanyol, sampai ke Portugis, bahkan sampai di di Afrika Utara. Nah, sekarang negara-negara Afrika Utara dan juga negara-negara di Asia Barat atau Timur Tengah, itulah wilayahnya. Nah, para rasul menyebar di wilayah itu, sehingga boleh dikatakan menyebar di wilayah Romawi Barat dan Romawi Timur. Karena apa? Kemudian Romawi itu terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Romawi pada waktu itu, Romawi Barat dan Romawi Timur. Yang dimaksud dengan Romawi Timur itu Romawi yang Latin. Umumnya bahasa Latin yang dipakai. Sehingga pengaruh bahasa Latin cukup kuat di bahasa-bahasa Eropa Barat sekarang ini. Terutama bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Portugis itu rumpun-rumpun bahasa Latin yang cukup banyak kemiripannya juga. Bahasa Perancis juga hanya meskipun ucapannya berbeda. Nah inilah yang dimaksud bagian barat. Maka nanti akan sampai ke kota Roma segala para rasul itu. Dua rasul yang sampai ke kota Roma adalah Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Mengenai bagaimana cerita Rasul Petrus sampai ke kota Roma, saya tidak akan ceritakan di sini karena akan berpanjang lebar, tapi Anda nanti bisa klik ke channel YouTube saya, yaitu channel Katkit Katekese Sedikit. Anda langsung buka playlist para rasul yang khusus membahas Rasul Petrus, ada berseri-seri mulai dari Yerusalem, Antioquia sampai Roma. Itu saya kupas tuntas dengan bukti-bukti dokumen yang sangat tua, juga bukti-bukti ayat-ayat Alkitab. Maka saya tidak akan cerita.
Kenapa kok Rasul Petrus sampai ke kota Roma? Saya mau cerita ini saja, bagaimana Barat dan Timur itu juga nanti mempengaruhi ibadat dan macam-macam. Nah, di sebelah Barat itu seragam kurang lebih. Bahasa yang dipakai Latin. Meskipun ada bahasa yang kecil-kecil, tapi umumnya mereka pakai Latin. Nah, di Timur itu lebih variasi bahasanya. Ada bahasa yang di Afrika Utara atau sekarang Mesir itu adalah bahasa Koptik. Lalu ada nanti bahasa Antioquia, bahasa Syria, bahasa Bizantin. Bizantin itu menggunakan bahasa Yunani, kemudian bahasa Kaldea menggunakan bahasa Irak, bahasa Armenia, dan seterusnya. Jadi pendek kata, menyebar ke barat dan timur itu kira-kira begini. Tadi jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik itu satu, tidak ada perpecahan. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa orang Kristen awal itu sudah terpecah-pecah seperti tahun 2021 ini. Tidak demikian. Dulu mereka satu, hanya menyebar, tetapi tetap satu. Menyebar bukan berarti terpecah. Nah, ini berbeda ya. Menyebarnya kemana? Ya kemana-mana. Kenapa mereka menyebar? Karena perintah Yesus Kristus dalam Matius 28:19 yang kita kutip bagian awal tadi itu. Itu juga menggenapi nubuat Yesus Kristus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Silakan lihat. Kamu, para rasul, murid-murid yang percaya, akan menjadi saksi-saksiku, kunya Yesus di Yerusalem. Awalnya memang di Yerusalem. Seluruh Yudea, berarti Israel bagian selatan, dan Samaria, Israel bagian utara, sudah lebih keluar, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi berarti ke tempat-tempat yang jauh sekali. Roma itu jauh sekali kalau dari Yerusalem, ditinjau pada zaman itu. Zaman sekarang pun masih jauh kan. Kalau Anda pergi dari Eropa Tengah ke Timur Tengah itu masih membutuhkan beberapa jam dengan pesawat, jauh. Anda bayangkan pada zaman kuno yang tidak ada teknologi pesawat. Mereka berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda lewat jalan pos milik kerajaan Romawi atau menggunakan kapal yang berlayar dari Kaisaria mungkin menuju ke pelabuhan-pelabuhan penting di Eropa pada waktu itu. Lama sekali, berbulan-bulan. Jadi ujung buminya itu yang dimaksud tempat-tempat yang jauh, salah satunya Roma pada waktu itu. Nah, ketika menyebar tentu ketemu berbagai macam budaya. Perhatikan kota-kota yang saya tunjukkan di situ. Budaya Yerusalem berbeda dengan budaya Antioquia. Kenapa saya tunjuk kota Yerusalem? Karena awalnya orang Kristen di situ. Orang Katolik awal di situ. Kenapa saya tunjukkan Antioquia? Karena nama Kristen awalnya muncul di Antioquia. Yang ketiga kota Roma. Kenapa saya tunjukkan Roma? Karena pemimpinnya itu berada di kota Roma. Siapa pemimpin orang Kristen pada waktu awal? Rasul Petrus. Kenapa Rasul Petrus memimpin orang Kristen pada masa awal? Karena perintah langsung oleh Yesus Kristus. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu dalam Injil Matius 16 ayat 19-20, 18, 19 sampai 20. Atau juga kalau kita lihat dasarnya dalam Injil Yohanes 21 dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Rasul Petrus itu wafat di kota Roma, maka kota Roma menjadi penting. Jadi 3 kota itu ya. Yerusalem, lalu ada kota penting yang lain namanya Alexandria, karena pada waktu itu kota yang sangat berkebudayaan, sehingga menjadi kota yang penting juga. Perhatikan 4 kota ini. Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria. Itu di tempat-tempat yang berbeda dan budayanya berbeda. Budaya orang Roma berbeda dengan orang Timur Tengah yang Yerusalem. Berbeda dengan orang di Syria. Ini awal mula. Nah, kemudian ceritanya Yerusalem dihancurkan orang Romawi tahun 70. Bait Allah itu dihancurkan. Nah, perjumpaan dengan budaya itu kemudian kan menjadi macam-macam. Kalau orang di Roma ibadat atau misa pakai bahasa Latin. Intinya begitu. Kalau orang di Antioquia mereka misa menggunakan bahasa Syria. Sehingga bahasa peribadatan gereja Katolik dari awal itu beraneka macam. Tidak hanya Latin. Latin itu hanya salah satu bahasa yang dipakai dalam peribadatan. Kalau dalam bahasa Alkitab sama. Semuanya menggunakan Alkitab yang menggunakan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Karena itu bahasa aslinya. Atau bahasa Ibrani untuk perjanjian lama. Tetapi untuk bahasa ritus berarti peribadatan beda-beda. Roma pakai Latin. Kalau orang Syria
orang Antioquia pakai Syria. Kalau di Alexandria pakai bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa khusus orang Mesir. Kemudian ada dua kota besar, Roma dan Konstantinopel, karena kerajaan pecah menjadi dua. Ini sejarahnya awalnya. Sehingga di barat dan di timur terjadi perpecahan. Nah, inilah pusat-pusat awal kekristenan pada 3 abad. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, kekristenan itu pusat-pusatnya di sini. Roma sebagai pemimpinnya, karena Rasul Petrus ada di sana, dan penggantinya juga ada di sana. Antioquia, karena dulu Rasul Petrus juga di sana. Alexandria penting karena itu didirikan oleh Santo Markus sebagai muridnya Petrus. Jadi ini semua berhubungan dengan Petrus. Antioquia, Roma, Alexandria awalnya. Jadi sebenarnya pada masa awal gereja Kristen atau gereja Katolik itu satu, tidak terpecah-pecah. Tetapi kemudian pada abad keempat mengalami perpecahan. Jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik tadi selama 4 abad benar-benar satu, tidak ada perpecahan. Dan dipimpin oleh Rasul Petrus, kemudian dipimpin oleh pengganti Rasul Petrus, dan pengganti-penggantinya yaitu Uskup Roma. Kenapa Uskup Roma disebut pengganti Rasul Petrus? Karena Rasul Petrus dulu memimpin gereja Katolik atau gereja Kristen atau jalan Tuhan, itu sinonim sekali lagi, dari kota Roma. Maka pemimpin selanjutnya mewarisi kepemimpinan Rasul Petrus, yaitu di kota Roma. Itulah sebabnya sampai hari ini gereja Katolik itu dipimpin dari kota Roma oleh Paus. Paus itu sebenarnya siapa sih? Paus adalah uskup Roma. Jangan lupa, Paus itu uskup Roma. Siapa itu uskup Roma? Penerusnya Rasul Petrus. Jadi itu salah satu keistimewaan atau keunikan gereja Katolik. Sejarahnya nyambung sejak zaman para rasul. Pemimpinnya juga nyambung sejak zaman para rasul. Yaitu pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Yesus Kristus, yaitu Rasul Petrus. Sekali lagi kalau mau tahu kenapa kota Roma, Anda nanti selidiki dalam channel saya, yaitu channel Katkit. Saya uraikan panjang lebar mengenai itu. Yang saya mau tunjukkan adalah, itulah memang sejak awal begitu. Maka dikatakan gereja Katolik istimewa atau unik karena memang mata rantai sampai zaman para rasul tidak terputus. Kepemimpinan sampai zaman para rasul tidak terputus. Ajaran iman sampai zaman para rasul tidak terputus, terjaga. Dan kesatuan seluruh orang Kristen itu awalnya memang dijaga dari Roma sebagai pemimpin. 4 abad. Tapi kemudian sayangnya setelah 4 abad memang pecah. Perpecahan pertama dengan satu kelompok yang namanya Nestorian akhirnya memunculkan konsili Efesus pada tahun 431. Lalu menjadikan satu kelompok terpisah, kelompok orang Kristen atau orang Katolik atau orang jalan Tuhan atau gereja non-Efesian. Kenapa disebut non-Efesian? Karena menolak keputusan konsili Efesus. Ini perpecahan pertama, yaitu pada tahun 431. Perpecahan kedua 20 tahun kemudian, yaitu karena ada ajaran monofisitisme, kemudian gereja menyelenggarakan konsili, tapi ada yang menolak, yaitu kelompok non-Kalsedonian. Lalu akhirnya perpecahan yang ketiga terjadi tahun 1000-an, 1054 dengan gereja Timur Ortodoks, lalu menjadi gereja Bizantin. Nah, gereja Barat itu gereja Latin, gereja kita, gereja Katolik, sampai hari ini ya nyambung ke zaman para rasul. Nah, gereja-gereja yang terpisah tadi itu sampai hari ini masih ada. Kita yang dari awal akhirnya menamai gereja kita sebagai Katolik. Semua ini Kristen. Semua non-Efesian itu Kristen, non-Kalsedonian itu juga Kristen, Bizantin atau gereja Timur itu juga Kristen, Katolik juga Kristen. Tapi kemudian memang terpecah, sampai hari ini belum berhasil menyatu kembali. Tapi semuanya mewarisi ajaran-ajaran sejak zaman para rasul. Karena tidak ada yang dibuang di sini. Mereka tetap punya uskup, mereka tetap punya sakramen, mereka tetap punya misa. Nanti yang berbeda ceritanya adalah Martin Luther pada abad ke-16 tahun 1500
1521 itu awalnya, Martin Luther seorang presbiter, seorang father, seorang romo yang kemudian nanti memisahkan diri. Kalau yang memisahkan diri awal menjadi pecah empat ini bukan seorang romo saja, tapi beberapa kelompok uskup. Sehingga mereka ini sah disebut sebagai gereja. Sampai hari ini semua masih ada. Katolik, ya gereja kita masih ada. Ortodoks Timur masih ada. Pemimpinnya ada di kota Konstantinopel, yaitu Uskup Konstantinopel. Kota itu diubah namanya menjadi Istanbul oleh pasukan Islam. Hari ini menjadi salah satu kota di negara Turki, kota yang besar. Lalu Ortodoks Oriental itu lain lagi, itu pemimpinnya ada di kota Alexandria di Mesir. Atau kadang-kadang di Kairo, tapi lebih tepatnya kota Alexandria atau kota Iskandariah, yaitu Ortodoks Oriental. Uskup Alexandria itu pemimpinnya. Kemudian satu lagi gereja Assyria itu pemimpinnya ada di wilayah timur di Baghdad, yaitu di wilayah-wilayah negara Irak, Iran dan sekitarnya itu. Sampai hari ini masih ada. Meskipun sudah ada yang berusaha menyatu kembali. Ini mengenai ceritanya. Nah, kemudian yang pisah tadi itu saya katakan uniknya gereja Katolik kenapa? Adalah aslinya. Yang terpecah pun lama-lama mencari kesatuan. Kesatuannya saya sebut sebagai proses rujuk. Jadi ada yang kemudian kembali, gereja Timur Asia yang terpecah itu kemudian kembali, yang Ortodoks Oriental juga ada yang kembali, sehingga di dalam diri gereja Katolik itu sudah utuh seperti semula awal, meskipun belum seluruhnya. Karena sudah ada yang proses kembali. Kenapa kok semua kembali ke gereja Katolik? Karena memang itulah awal mulanya. Para rasul yang kemudian menyebarkan menjadi pemimpin, kepemimpinannya dilanjutkan oleh uskup-uskup gereja Katolik dari awal mula itu. Maka ketika terpecah mereka berusaha mencari kesatuan dengan gereja Katolik. Termasuk juga beberapa kelompok Anglikan. Ada yang dari Inggris, ini ada yang tinggal di Inggris. Beberapa kelompok Anglikan itu ada yang mencari kesatuan dengan gereja Katolik. Sampai tahun 2005, Sri Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan suatu surat yang berjudul Anglicanorum Cetibus yang mengatur bagaimana kalau orang-orang Anglikan kembali kepada pangkuan gereja Katolik. Termasuk kalau romo-romo kembali. Termasuk juga kalau romo-romo yang sudah menikah. Karena beberapa romo di gereja Anglikan menikah. Terlanjur menikah kalau karena ketika menjadi kembali kepada gereja Katolik seperti apa. Kalau Anglikan ceritanya sedikit lain, mereka karena faktor politis, karena rajanya memutuskan hubungan dengan Paus, lalu mengangkat dirinya sendiri. Jadi Raja Henry VIII pada waktu itu mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin agama Katolik di Inggris. Ya, Inggris kan Anglo ya, England ya. Maka Katolik Katolik di Inggris disebut Anglikan. Jadi Anglikan sebenarnya sebutan untuk orang-orang Katolik di Inggris yang memisahkan diri dari kepemimpinan Paus. Awalnya seperti itu. Jadi itulah keunikan gereja Katolik. Apa keunikannya? Itulah awalnya. Awalnya yang bagaimana? Yang diperintahkan oleh Yesus Kristus tadi. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah. 4 abad menjaga kesatuan meskipun kemudian karena proses-proses manusia, karena proses politik dan lain sebagainya, itu menjadi terpecah menjadi 4 bagian besar tadi itu. Kemudian ada perpecahan yang lain namanya Protestantisme, yang pecah nggak karu-karuan. Kalau itu bukan pecah tapi itu remuk ya. Luther memisahkan diri, sayangnya kemudian dia kelompok Luther itu akhirnya kemudian saling berpecah-pecah sendiri. Boleh dikatakan gampangnya, Luther memprotes gereja Katolik, membuat kelompok sendiri, nah, kemudian Luther diprotes teman-temannya. Lalu menjadi nggak karu-karuan karena kesatuan tidak lagi bisa dipertahankan di kelompok Protestan itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang di dunia ini, Protestan itu kelompoknya banyak sekali saudara-saudari. Nah, kalau Anglikan ceritanya sangat simpel sebenarnya. Lucu-lucu gimana gitu ya. Ya, ini sejarah ya, tentu tidak untuk menjelekkan siapapun, tapi ini sejarah. Dulu kan semua orang di Eropa ya Katolik ya Kristen dalam arti Katolik karena awalnya memang Katolik, termasuk orang Britania ya. Orang Inggris itu kan Katolik juga. Tapi rajanya itu pengen menikah lagi kan tidak boleh. Sebagai orang Katolik kan tidak boleh memiliki
2 atau 3 istri ya, 1 istri. Henry ke-8 ini marah, boleh dikatakan begitu. Lalu mengatakan kalau begitu tidak boleh, saya mengatur negara saya sendiri. Jadi orang Kristen atau orang Katolik di Inggris dipisahkan dari kepemimpinan Paus di Roma. Lalu Henry mengatakan, ini bahasa gampangnya ya, mulai hari ini kamu Paus bukan lagi pemimpin orang Katolik di Inggris. Mulai sekarang raja atau ratu, tentu ya, kadang-kadang raja, kadang-kadang ratu, menjadi pemimpin agama Katolik di Inggris. Maka sampai hari ini pemimpin agama Katolik di Inggris itu ya raja atau ratu. Ratu Elizabeth misalnya. Itu pemimpin agama Katolik di Inggris yang kemudian namanya Anglikan karena kan England ya, England Anglo, maka untuk membedakan kalau di Inggris namanya Anglikan. Artinya apa? Katolik yang tidak mengakui Paus sebagai pemimpin, tapi kami mengakui ratu dan raja sebagai pemimpin. Nah itu kurang lebih seperti itu cerita Anglikan tuh ya. Lalu berkembang terpisah tersendiri, juga kena pengaruh-pengaruh ajaran Protestan, lalu menjadi Katolik tapi keracunan Protestan. Boleh dikatakan begitu, itu Anglikan. Jadi Katolik tapi juga ada bau-bau Protestannya gitu. Kalau kita lihat ya masih banyak Katoliknya, tentu saja kan ada uskup, ada presbiter atau imam, mereka masih punya misa. Sakramen-sakramen Anglikan itu juga masih sama dengan Katolik ya. Kalau Anda lihat perkawinan-perkawinan apa namanya kerajaan Inggris itu ya, dulu perkawinannya Lady Di misalnya, terlalu lama saya kira ya. Yang belum lama kan perkawinannya siapa itu? William ya. Pangeran William itu kan ada uskupnya, ada siapa yang memimpin. Juga belum lama yang apa namanya pangeran siapa? Pangeran Harry. Suaminya Pangeran Harry sorry, dengan Meghan. bukan, yang saya maksud adalah suami dari Ratu Elizabeth, Philips ya. Oh, Philips ya. Philips ya. Meninggal kan belum lama. Itu kan juga ada pemakaman secara gerejawi oleh apa namanya oleh uskup, yaitu uskup-uskup Anglikan. Jadi sebenarnya kalau Anglikan itu masih sangat Katolik. Itulah kenapa ketika orang-orang Anglikan mencari kesatuan dengan gereja Katolik itu mudah. Karena mereka ya memelihara tradisi Katolik meskipun dihayati secara Anglikan dengan beberapa percampuran konsep atau ajaran-ajaran Protestan. Jadi uniknya Katolik sebenarnya memang dari awal itulah yang melaksanakan misi Yesus Kristus. Lalu menjaga kesatuan dari kota Roma, tersebar ke seluruh dunia tetapi tetap menyatu. Meskipun karena kelemahan manusiawi dan kelemahan manusiawi itu karena faktor politik dan sebagainya, pecah-pecah menjadi 4 gereja besar itu. Kenapa kok menjadi gampang mudah pecah? Karena faktor politik juga main peran juga di sana. Karena tahun 313 gereja itu diizinkan bebas, lalu tahun 382 itu menjadi agama resmi Imperium Romanum. Kita lihat tadi apa namanya petanya dari Imperium Romanum. Berarti kalau menjadi agama resmi Imperium Romanum atau menjadi agama resmi dari kerajaan atau kekaisaran Romawi, berarti boleh dikatakan seluruh Eropa menjadi Kristen pada waktu itu. Karena kemudian menjadi agama yang resmi, bahkan kaisar itu menjadi Kristen. Kaisar pertama yang menjadi Kristen adalah Kaisar Konstantinus yang nantinya disebut sebagai Konstantinus Agung. Mamanya bernama Ratu Helena. Nah, boleh dikatakan kan luas sekali ya seperti ini. Saya gambar yang bagian awal tadi itu ya. Ketika kita bicara mengenai Kristenan Barat dan Timur. Itulah awal mulanya Eropa menjadi Kristen. Sudah lama sekali. Dari tahun 300-an yang dimulai dari rajanya Konstantinus, lalu bawahannya dan seluruhnya menjadi Kristen. Maka wilayah Kekaisaran Romawi itu lalu menjadi Kristen, lalu cerita berlanjut seperti yang tadi sudah saya ceritakan tadi itu. Begitulah kurang lebih awal mulanya. Kalau kita mau bicara mengenai kenapa Katolik menjadi unik, karena itulah yang awal nyambung sejak zaman para rasul. Lalu apa istimewanya? Lah itulah gereja yang memang sejak awal didirikan oleh Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus mendirikan gereja? Ya. Kalau kita membaca Injil Matius pada pasal yang ke-16, ayat 18 itu dikatakan, engkau adalah Petrus, tu es Petrus, in hang Petram edificabo ecclesia meam. Itu bahasa Latinnya berbunyi begitu. Terjemahannya apa? Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dalam bahasa Latin itu berbunyi ecclesia meam. Itu singular. Berarti itu tunggal. Berarti gerejanya satu.
Yang mana yang didirikan? Tentu yang paling awal, yang nyambung ke zaman para rasul, yaitu gereja Katolik. Kalau yang lain tadi itu kenapa terpecah? Ya karena beberapa faktor-faktor, tetapi sekarang sedang diusahakan luar biasa untuk penyatuan kembali gereja-gereja yang terpisah tadi itu. Kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari mau buka, itu websitenya ada, usaha gereja Katolik untuk merangkul kembali semua yang pisah, atau saya sebutnya proses rujuk, itu ada di Christian Unity, ya, christianunity.va kalau tidak salah. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya beberapa hal terkait sejarah, juga terkait dengan Alkitab. Ya, memang agak pengantar umum, tapi memang yang diminta panitia kan seperti ini. Nanti boleh kita dalami di dalam tanya jawab. Mungkin ingin memperdalam sesuatu atau ingin menegaskan atau ingin diulangi bagian tertentu, silahkan. Saya mengakhiri pemaparan sebagai pancingan untuk diskusi atau tanya jawab. Shalom alaikum. Baik, terima kasih banyak Kak Rama Bayu. Ada beberapa yang sudah masuk ke pertanyaan dari Ibu Priscilla Belanda. Pertanyaannya begini, Rama. Mengapa Allah memilih orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang terpilih? Apa keunikan mereka? Oh ya, baik. Kalau ini bisa dijelaskan dari iman orang Yahudi. Jadi agak simpel jawabannya karena itu terkait dengan iman orang Yahudi. Pada saat zaman itu berarti 2000 tahun yang lalu atau lebih ya. Zaman Tuhan Yesus kan 2000 tahun yang lalu. Zaman Musa berarti 3000 tahun yang lalu lebih. Ketika orang-orang bangsa lain belum kenal Allah, mereka nyembah dewa-dewi, menyembah patung-patung lembu, patung apa. Orang Yahudi sudah kenal Allah. Jadi sebenarnya jawabannya karena iman itu. Karena orang Yahudi sudah mengenal Allah, sudah beriman kepada Allah ketika bangsa-bangsa lain belum sampai pada pengenalan kepada Allah yang Esa itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dari zaman kuno, tidak ada bangsa yang menyembah Allah yang Esa kecuali bangsa Yahudi. Pada zaman itu orang Romawi nyembah Zeus, Jupiter, Saturnus dan sebagainya, Venus itu ya. Orang Yunani demikian juga. Orang Mesir mereka menyembah Anubis, menyembah Sobek, menyembah Dewa Ra. Orang Kanaan sama menyembah Baal-Baal itu. Orang India yang sekarang menjadi agama-agama Hindu itu juga menyembah dewa-dewi. Orang Tiongkok sama saja ya. Artinya pada zaman yang sudah sangat kuno, di atas muka bumi ini yang tahu tentang Tuhan yang Esa hanya orang Yahudi. Itulah kenapa memperkenalkan Allah yang Esa melalui orang Yahudi tentu lebih mudah daripada kepada bangsa yang tidak kenal itu. Awal mulanya begitu. Lalu perintah pergilah ke seluruh dunia itu nyambungnya ke situ. Perkenalkanlah Allah yang benar ini, Allah yang Esa ini, Allah supaya seluruh dunia tahu ada Allah yang benar, yang sepantasnya dan sepatutnya kita sembah, kita ikuti, kita imani. Itu kerangka besarnya seperti itu. Terima kasih. Semoga cukup jelas ya, Ibu Priscilla. Ibu Priscilla betul ya? Priscilla, ya. Berikutnya masih dari Belanda, Ibu Peggy. Apakah benar berarti Rama Gereja Anglikan itu pastornya menikah? Ya ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Tapi kalau uskupnya mereka tidak menikah. Jadi memang Anglikan ada yang menikah. Jadi ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Begitu. Itu memang betul. Jadi ada pastor-pastor yang menikah, ada pastor-pastor yang tidak menikah. Itu bagaimana masing-masing memilih. Jadi kalau mau menikah boleh, kalau tidak juga boleh. Tapi mereka umumnya harus diputuskan sebelum tahbisan ya. Jadi tidak boleh di tengah jalan lalu tiba-tiba ganti, itu nggak boleh ya. Jadi dipilih dari awal gitu. Oke. Berikutnya dari Ibu Tina di Belanda juga. Apakah agama Yahudi sampai sekarang masih harus disunat? Apakah jadi agama Yahudi ada kesamaan dengan agama Islam? Bagaimana, Rama? Ya kalau kita ngomongin kesamaan agama-agama itu ya pasti agama apapun ada yang bagian-bagian yang sama tentu saja ya. Ya tentulah bagian sunatnya tentu sama dengan agama Islam. Tapi ada bagian yang lain yang tentu juga berbeda gitu. Jadi maksudnya dalam hal sunat sama ya karena kita ngomongin sunat ya.
Kalau sekarang masih disunat apa enggak? Masih. Jadi kalau orang Yahudi yang kemudian lahir dari papa dan mamanya Yahudi, mereka dianggap otomatis beragama Yahudi. Kecuali mereka nanti pas besar memilih gitu ya. Jadi kalau agama Yahudi itu karena keturunan, kalau agama Yahudi itu. Jadi kalau papanya Yahudi, mamanya Yahudi, kamu pasti otomatis Yahudi. Maksudnya otomatis beragama Yahudi karena lahir dari keluarga Yahudi. Kecuali nanti pada saat mereka besar, memilih yang lain, itu soal lain. Mereka pada umur 8 hari itu disunat. Nah itulah boleh dikatakan sah menjadi orang yang agama Yahudi pada umur 8 hari. Jadi kalau laki-laki masih disunat sampai sekarang, pada saat mereka berumur 8 hari sebagai tanda mereka masuk dalam perjanjian atau dalam bahasa gampangnya, itulah saat mereka menjadi orang beragama Yahudi. Kalau dalam iman kita kan dibaptis masuknya ya. Kalau dalam iman Yahudi ya sunat itulah yang menjadi tanda mereka menjadi orang beragama Yahudi. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan orang bangsa lain menjadi agama Yahudi. Contoh, misalnya ada orang Eropa pengen menjadi agama Yahudi, orang Jerman misalnya. Mereka kan nggak disunat orang Jerman. Nah tandanya adalah meskipun sudah dewasa dia disunat. Contoh ada seorang bapak bangsa Jerman atau bangsa Itali atau bangsa Tiongkok gitu ya. Mereka nggak sunat. Umurnya 50, mau memeluk agama Yahudi bisa. Caranya adalah yang sudah tua itu mereka disunat. Disamakan seperti anak 8 hari tadi itu. Nah itulah caranya kalau sampai sekarang mau memeluk agama Yahudi. Jadi seperti tanda kalau kita dibaptis. Tanda bahwa seorang menjadi Katolik kan dibaptis. Tanda seorang menjadi Yahudi itu dengan cara disunat. Tapi memang hanya berlaku untuk laki-laki dalam hal ini. Karena memang agama Yahudi itu patriarkal ya. Laki-lakinya Yahudi, perempuannya mengikut otomatis. Kira-kira begitu. Romo dari Ibu Siska Australia ini ada 3 pertanyaan. Saya bacakan sekaligus ya. Kalau tidak salah yang pertama, kalau tidak salah tidak semua gereja Anglikan hampir sama dengan gereja Katolik. Apakah benar? Iya Yang kedua, betul, betul. Satu-satu ya sekaligus Bu ya atau supaya betul? saya Ya, bisa baik. jawab. Ya, Ya, baik. nanti kalau itu malah Silakan. lupa. Jadi satu saya Ya, jawab kemudian silakan. nyambung. Betul, karena kemudian Anglikan pun berbeda-beda. Tadi yang saya katakan. Karena apa? Awalnya mereka Katolik, ya murni Katolik. Tapi kemudian gerakan Protestantisme mempengaruhi ajaran-ajarannya. Jadi enggak Anglikan pun tuh terpecah-pecah hari ini juga. Jadi tidak 100% sama dengan Katolik. Ada yang sangat dekat, ada yang agak jauh, memang berbeda-beda. Faktornya tadi itu karena gerakan Protestantisme mempengaruhi juga kelompok-kelompok Anglikan itu. Yang mereka juga akhirnya tidak bersepakat satu dengan yang lain. Jadi betul ada kelompok tertentu yang lebih mirip Protestan dibandingkan Katolik. Gitu. Ada. Namun secara garis besar Anglikan secara umum ya, secara garis besar ya mirip Katolik. Begitu. Nomor 2 Bu silakan. Nomor 2, apakah imam Anglikan yang menikah bisa gabung ke gereja Katolik Roma? Oh bisa. Tadi yang sudah saya sampaikan tahun 2005 ada surat dari Bapak Paus Benediktus 16 namanya Anglicanorum Cedibus itu mengatur rinci termasuk imam Anglikan yang sudah terlanjur menikah ya kan nggak mungkin diceraikan ya karena sudah terlanjur menikah karena sebenarnya di dalam gereja Katolik yang ritus lain ini kita ngomong ritus ya kalau ngomong Roma ngomong Latin memang semua tidak menikah tapi kalau contoh beberapa gereja timur, ini yang Katolik loh ya, bukan Ortodoks ya. Contoh Katolik Ukraina. Katolik Ukraina itu ada imam-imam yang menikah. Sebenarnya bukan imam yang menikah, konsepnya terbalik. Jadi begini, supaya sekaligus saya clearkan konsepnya. Di gereja Katolik tidak ada imam yang menikah sebenarnya. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang menikah boleh dijadikan imam. Begitu. Ini berbeda loh ya, berbeda. Tidak ada imam menikah. Kalau sudah jadi imam dia tidak bisa menikah. Tapi ada suami-suami tertentu yang boleh menjadi imam. Contoh di Ukraina, ya gereja Katolik Ukraina. Kemudian gereja Katolik yang Timur Tengah beberapa juga mengizinkan. Hanya kalau memang uskup itu tidak menikah. Kalau uskup itu wajib selibat. Itu seperti itu ya.
Jadi imam Anglikan yang menikah bisa gabung ke gereja Katolik karena memang faktor sejarah tadi itu. Kalau sudah menikah lalu memang ada peraturan rinci mengenai itu. Bagaimana mereka bergabung diatur secara rinci dalam surat Bapak Paus tadi itu. Demikian. Yang ketiga dari masih ibu yang sama dari Australia ya, Ibu Siska. Apa beda Katolik Roma dan Maronit, Romo? Baik, sebelum saya jawab bedanya, saya jawab samanya dulu ya. Katolik Roma dan Katolik Maronit sama-sama Katolik. Nah, supaya tahu dulu kan, kalau samanya sudah dijawab nanti baru perbedaannya. Jadi Katolik Roma dan Katolik Maronit sama-sama Katolik. Artinya orang-orang Kristen yang mengakui Paus Roma sebagai pemimpin. Katolik Maronit itu apa? Nah, pertanyaan selanjutnya kan, ini jadi luas pertanyaan ini. Katolik Maronit adalah orang-orang Katolik yang tinggal di sekitar negara Libanon, karena mereka dulu mengikuti santo yang bernama Santo Maron. Lalu memiliki tata cara beribadat sendiri yang disebut tata cara beribadat Maronit. Perbedaannya apa? Dalam tata cara beribadat. Katolik Roma menggunakan ritus Latin atau ritus Roma. Ritus itu berarti cara beribadah. Orang-orang Katolik Maronit menggunakan ritus Maronit, yaitu ritus Syria, yaitu Syria Barat. Mereka menggunakan bahasa Syria, kalau enggak menggunakan bahasa Arab. Tapi ini bukan hanya perbedaan bahasa loh ya. Karena ritus Latin juga bisa dirayakan menggunakan bahasa lain. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, orang Katolik di Indonesia kalau misa pakai bahasa Indonesia kan. Tapi caranya cara Roma. Nah itu maksudnya. Kalau orang Maronit, caranya cara Maronit atau cara Syria. Jadi sebenarnya cara beribadat orang Katolik itu berbeda-beda. Intinya sama, tetapi pernak-perniknya berbeda. Nah itu maksudnya. Intinya sama. Kalau misa itu ya sama kayak gitu. Tapi pernak-perniknya ada perbedaan. Contoh kalau Latin, kalau kita orang Katolik Roma ini kan sudah biasa tanda salib, kemudian ritus tobat gitu ya. Kemudian Tuhan kasihanilah kami atau Kyrie eleison, Lord have mercy itu, Gloria kemudian. Setelah itu ada bacaan-bacaan baru doa syukur agung, Eucharistia itu, Eucharistic prayer, kemudian komuni. Urutannya kan begitu. Nah, urutan dalam misa di Maronit sedikit lain mereka. Urutannya sedikit lain. Karena menggunakan tata cara, ritus, rite, yaitu cara Syria. Itu perbedaannya. Tapi saya kira persamaannya juga harus kita tahu. Mereka sama-sama Katolik seperti kita. Yang mengakui Paus sebagai pemimpin untuk seluruh orang Maronit juga. Demikian. Baik, Rama dari Swedia, Ibu Jenny, mau menanyakan seperti ini. Hari ini masih ada yang bilang kalau Katolik itu agama sesat oleh orang-orang Protestan atau Pentakosta. Apa karena dari awal atau ada perbedaan yang lain yang membuat mereka berkata seperti itu, Rama? Ya kalau yang dibilang sesat ya silahkan kan itu kan pendapat ya. Tapi fakta sejarah mengajarkan kepada kita yang nyambung kepada zaman para rasul yaitu ya Katolik. Protestan itu memprotes gereja Katolik, itu saja sebenarnya. Ya biasalah kalau kemudian melepaskan diri punya pendapat berbeda mengatakan sesat, ya silahkan. Apakah Protestan sesat? Ya menurut Katolik sesat juga. Nah itu kan hanya sudut pandang kan sebenarnya. Ya, Katolik sesat menurut Protestan. Ya Protestan juga sesat menurut Katolik kan sebenarnya gitu. Itu namanya opini. Nah kita nggak usah berpegang pada opini, tapi pada fakta bahwa memang yang sejak semula didirikan oleh Yesus Kristus menurut kepemimpinan para rasul ya gereja Katolik. Itu saja sebenarnya prosesnya awalnya gitu. Jadi kalau itu fakta, itu bukan opini. Kalau soal sesat itu kan opini ya. Seperti dua orang yang satu nggak seneng steak, yang satu seneng. Oh steak itu nggak enak, itu kan opini gitu ya. Tapi faktanya steak dari daging kan gitu. Nah itu fakta. Fakta adalah Katolik ya dari awal Katolik itu. Yang ada sejak awal itu Katolik. Yang nyambung ke zaman para rasul, Katolik. Protestan didirikan oleh seorang Romo, gereja Katolik, yang memisahkan diri. Itu faktanya. Kalau itu fakta.
Kalau soal sesat dan sebagainya itu kan sebenarnya soal opini. Saya kira kalau di sini kita membicarakan faktualnya apa, sejarahnya bagaimana, ininya apa. Kalau hanya soal sesat, Protestan sesat menurut Katolik, Katolik juga sesat menurut Protestan kan gitu ya. Itu opini. Sekali lagi kita harus bedakan opini dengan fakta sejarah. Nah, itu. Selanjutnya. Ya, dari Ibu Wida di Swiss, apakah pengangkatan Santo dan Santa yang merupakan kekhususan dari Gereja Katolik berbasiskan juga pada ajaran kitab suci? Oh iya, tentu saja. Bahkan Alkitab itu kan juga mengatakan orang-orang kudus, ya orang-orang kudus. Ya berarti mereka yang mengikuti Yesus itu kan disebut juga orang kudus. Jadi basisnya dalam Alkitab itu ada sekali. Jadi siapa yang mengikuti Yesus Kristus kan disebut orang-orang kudus juga. Bahkan Rasul Paulus kalau menyebut orang-orang yang sudah dibaptis itu orang-orang kudus. Jadi santo dan santa itu memang ya ada basisnya dalam ajaran gereja Katolik, yaitu orang-orang yang terbukti kesetiaannya mengikuti Yesus Kristus. Catatannya adalah ketika mengangkat santo dan santa itu prosesnya panjang sekali. Dan juga dibutuhkan penegasan-penegasan mukjizat dan juga penelitian menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang kontra. Jadi maksudnya gini, di dalam tim itu tidak hanya orang Katolik, orang ateis pun ada untuk menentang. Saya nggak setuju orang ini jadi santo. Ini bukan mukjizat, ini peristiwa biasa. Contoh, santo itu kan harus ada mukjizatnya. Contoh misalnya terjadi mukjizat, orang sakit sembuh. Yang kontra dalam tim itu harus bisa menjelaskan, ini bukan mukjizat. Karena saya bisa membuktikan, ini secara medis bisa dijelaskan. Mukjizat itu sesuatu yang secara medis atau secara ilmu pengetahuan tidak mungkin dijelaskan. Itu mukjizat. Jadi itu ketat sekali cara mengangkat. Jadi bukan hanya soal kayak ini jadi santo ya, bukan kayaknya. Tapi itu menggunakan metode yang sangat ketat, menggunakan metode ilmiah juga, bahkan ada penentang-penentangnya juga. Jadi kalau ternyata seseorang mukjizatnya palsu, palsu itu maksudnya adalah mukjizat terjadi tapi itu bukan mukjizat, itu biasa saja gitu. Orang sembuh dari sakit, ya itu karena obat ini gitu. Itu yang penentangnya mengatakan begitu, lalu orangnya tidak jadi santo karena itu bukan mukjizat ya gitu. Ya itu prosesnya panjang, mulai dari menjadi calon santo dulu, nanti menjadi venerabilis, lalu menjadi beato, butuh berapa mukjizat lagi, dan itu harus otentik ya. Otentik itu berarti betul-betul itu adalah peristiwa yang di luar nalar, di luar pengetahuan, di luar ilmu yang tidak dapat dijelaskan. Itulah untuk proses menjadi santo. Memang tidak ditanyakan di situ, saya hanya memperluas supaya kita juga sedikit tahu bagaimana seorang santo atau santa itu enggak langsung, enggak ujuk-ujuk, wah ini jadiin santo lah, kita angkat aja kayaknya bagus, enggak begitu ya prosesnya. Begitu, silakan selanjutnya. Baik, makin banyak, makin malam makin seru ini, Rama. Kita beralih dulu, ada yang raise hand dari Swiss ya. Mungkin Ajeng ada pertanyaan? Kalau Ajeng ada pertanyaan boleh langsung di-unmute, kepencet. silakan Ajeng. Ajeng, ya. Iya maaf, itu tadi kepencet yang tanda tunjuk tangan, tapi saya udah nulis di chat. Oke. Oh, Maaf. Itu bisa kamu pencet sekali lagi di lower, tulisannya lower hand, bisa diturunkan. Oke. Sudah hilang ya? Baik, kalau gitu, ya sudah hilang. Kalau gitu, boleh ke yang lain dulu ya. Ini dari Austria, Ibu Sally. Orang Yahudi sudah mengenal Allah dari kelompok lainnya dari dulu di dunia. Tapi orang Yahudi dari dulu tidak percaya sampai saat ini pada Yesus Kristus. Jadi mereka itu masih saja menunggu kedatangan Yesus sampai sekarang ini atau bagaimana? Ya itu harus kita katakan sebagian tidak percaya, tapi kan ada yang percaya. Ya, siapa? Para rasul, itu kan yang percaya, orang Yahudi yang percaya. Kemudian siapa lagi? 3.000 orang yang dibaptis pertama. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang mendengarkan pewartaan para rasul kan awalnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya di antara orang-orang Yahudi itu ada yang percaya. Tapi memang pemimpin-pemimpin mereka umumnya tidak percaya.
Jadi sampai hari ini mereka masih menantikan bukan kedatangan Yesus, tapi menantikan kedatangan Mesias. Nah itu. Jadi yang dinantikan itu Mesias. Kalau kita kembali ke awal tadi, untuk orang Yahudi Mesias belum datang. Jadi mereka masih menunggu, entah sampai kapan. Untuk orang Kristen, untuk orang Katolik, Mesias sudah datang, yaitu Yesus dari Nazaret. Itulah perbedaannya sebenarnya. Kalau kita mau kita bandingkan sedikit mengenai soal Mesias, sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu Mesias, yang mereka nggak tahu kapan datang. Orang Katolik atau orang Kristen atau orang jalan Tuhan tadi itu sudah datang bagi kita, yaitu Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret itu. Itulah perbedaannya. Tapi harus kita catat bahwa orang-orang Yahudi pun ada yang percaya. Jadi ada, tidak semuanya menolak, tapi ada juga yang percaya. Begitu. Oke. Dari Ibu Mega di Belanda, agak panjang, tapi mudah-mudahan saya membacakannya maksudnya benar ya. Dulu Katolik itu terpecah-pecah jadi bermacam-macam aliran. Nah, zaman sekarang ini banyak yang bergabung kembali nih. Contohnya seperti Scott Hahn, seperti itu ya, Pater ya, Rama. Kemudian ya Ibu Mega menjelaskan tahun sekian seperti itu. Nah, apakah ini karena globalisasi zaman sekarang yang perbedaan-perbedaan yang dulu menjadi besar, yang tadinya besar menjadi kecil, atau apakah ada kecenderungan unifikasi Christianity? Bagaimana Pak Rama? Ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari usaha-usaha Katolik yang tadi saya katakan, Christian Unity tadi. Gereja Katolik gencar sekali bukan untuk menyatukan begitu saja, tapi juga melakukan diskusi dan dialog. Contoh misalnya dengan gereja Lutheran. Ini memang tidak nyambung dengan yang ditanyakan yaitu Scott Hahn, tapi ini ada contoh dengan gereja Lutheran. Luther awalnya itu kan memprotes gereja Katolik soal awal-awal itu justificatio. Mungkin ini agak teologis ya, mohon maaf, tapi ini memang teknis ya. Dulu dianggap berbeda, tapi setelah didiskusikan, oh ternyata bukan berbeda, hanya salah paham. Nah gitu. Lalu sudah dibuat suatu diskusi yang panjang lebar, kesimpulannya setelah kita teliti ternyata ini enggak beda. Yang kita maksudkan dulu kayaknya beda itu karena salah paham. Biasalah. Kalau orang sudah marahan, mau ngomong apa itu kan bawaannya salah paham ya. Tapi begitu sudah ratusan tahun, gampangnya kalau orang berantem pikirannya sudah jernih, hatinya tenang, diomongan kembali. Oh, kita kan ngomongin hal yang sama sebenarnya. Sorry ya gitu. Jadi sebenarnya bukan menyatu begitu saja, tapi juga diskusi, dialog, yaitu dialog teologis ya. Maka tadi saya katakan kalau Anda membuka christianunity.com ya, .va kalau tidak salah itu ya. Itu situsnya milik Vatikan. Itu juga dilaksanakan berbagai macam diskusi, studi, belajar bersama, dan dulu yang berbeda itu dibahas kembali gitu. Itu sebenarnya efek dari bagaimana gereja Katolik sungguh mengusahakan perkataan Yesus Kristus ut omnes unum sin. Semoga semua menjadi satu. Karena apa? Ya dulu awalnya kan satu gitu. Lalu terpecah. Nah sekarang diusahakan kembali penyatuan kembali itu bukan untuk demi supremasi Katolik, bukan. Tapi demi menjalankan firman Yesus Kristus bahwa semuanya itu memang satu dan memang didirikan dulu juga satu. Kenapa terpecah? Ya gereja Katolik kan juga punya tanggung jawab atas perpecahan itu gitu. Bukan tanpa salah loh, ada salahnya juga, yaitu manusia-manusia yang di dalam gereja Katolik itu karena faktor politik, karena faktor macam-macam sehingga terjadi perpecahan juga. Memang juga ada efek globalisasi sehingga info-info apa segala macam lebih mudah, dipermudah dengan itu. Yang dulu kan tidak terlalu mudah, sekarang perjumpaan apa itu lebih mudah. Kita bisa mengetahui hal-hal yang jauh dengan lebih cepat. Namun kalau menurut saya itu dampak dari usaha gereja Katolik yang namanya ekumenisme. Ya. Ekumenisme itu bukan begitu saja menyatu, tapi mencari jalan supaya yang terpecah ini kembali seperti awal mula yaitu satu. Tentu tidak mudah. Karena sejarah yang sudah ribuan tahun ya, tentu mungkin nanti juga harus memakan waktu ribuan tahun juga untuk bisa kembali kepada
awal mula itu. Nah demikian tanggapan saya, ini mungkin lebih tanggapan karena saya kira tidak ada pertanyaan langsung dari Ibu Mega, tapi saya menanggapi semoga sesuai dengan yang beliau harapkan tanggapan saya. Demikian. Terima kasih Rama. Dari Ibu Francisca di Swiss, pertanyaannya, di gereja Katolik itu ada bermacam-macam patung, dan di gereja Protestan tidak ada ya Rama? Iya. Ya. Di gereja Protestan tidak ada. Ada gereja Lutheran. Silakan Anda yang di Jerman ada di sini, ya. Siapa tolong yang di Jerman ya? Adakah yang di ruangan ini dari Jerman? Kalau Anda Saya masuk, tapi nggak pernah masuk ke gereja Lutheran. nanti masuk ya gereja Lutheran ya. Gereja Lutheran sampai hari ini masih pasang patung. Karena Luther itu seorang Katolik, Romo Katolik. Bahkan pakaian pendetanya pun masih pakaian pastor ya. Jadi Oke. gereja Protestan itu yang pertama kali menolak patung itu namanya adalah John Calvin. Luther menerima patung. Jadi sebenarnya gereja Protestan tidak sepakat mengenai patung. Nah itu info yang lucu sebenarnya. Selama ini kita sebagai orang Katolik kan seakan-akan membagi. Kalau ada patung Katolik, kalau nggak ada patung Protestan. Yang sesungguhnya adalah di antara Protestan sendiri mereka tidak sepakat mengenai persoalan patung. Memang yang populer akhirnya yang menolak patung. Karena kemudian kelompok-kelompok belakangan itu ABK, kelompok-kelompok belakangan Protestan muda, kalau Protestan yang tua seperti Lutheran apa itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Mereka masih punya altar. Nanti silakan tadi yang di Jerman saya anjurkan paling kurang melongok gereja Lutheran, nanti akan Anda melihat altar di situ. Jadi kalau nyarinya gimana, Romo? Ya jalan-jalan saja Gereja di mana Lutheran kalau ada tulisan gereja Lutheran Anda masuk gitu ya. Oke. Ya, makanya Anda jalan-jalan kemana kalau suatu kali nggak sengaja Anda membaca gereja Lutheran gitu. Umumnya kan dari tulisan ya kita tahu ya. Anda Oke. masuk saja minta izin penjaganya, saya mau masuk, ngapain mau lihat patung di sini Pak. Gitu ya. Nah, itu nanti kalau Anda masuk gereja Lutheran, itu Anda masih akan lihat patung. Kalaupun patung tidak ada akan Anda lihat altar. Ini saya kembangkan pertanyaan itu. Sama altarnya dengan gereja Katolik? Ya, Sama. sama. Ya itu. Jadi sebenarnya memang selama ini kan gitu ya. Kita ini beda-beda ya. Patung Protestan, Katolik nggak ada patung Protestan nggak ada. Enggak. Yang benar adalah Protestan sendiri tidak sepakat di antara mereka mengenai banyak hal. Nah itu yang terjadi. Termasuk Tapi, soal patung. Romo, Ya. Nanti apa Anda orang bisa Protestan? juga membuka channel YouTube saya mengenai patung sudah ada. Jadi saya menjelaskan panjang lebar landasannya ya. Ini kan lebih merupakan pengantar. Nanti buka saja di channel saya Katkit, Anda searching, ketik patung. Begitu akan muncul sendiri kalau sudah Anda masuk ke channel saya. Juga saya menjelaskan mengenai tadi yang pakaian-pakaian liturgi dan altar itu juga ada, yaitu mengenai gereja Lutheran. Anda ketika gereja Lutheran di channel saya akan keluar. Yang maksud saya adalah penjelasan yang lebih panjang lebarnya gitu. Ini tadi kan sekedar pengetahuan awal saja begitu. Baik, berikutnya masih dari Swiss, dari Rahajang Tania. Mengapa kepausan sempat pindah dari Roma ke Avignon di Perancis? Wah, ini menarik. Ini pasti sudah tahu sejarah ini. Ini penanya ini sudah tahu sejarah. Jadi kepausan pernah pindah dari Roma ke Avignon, yaitu di Perancis ya. Itu ya faktor politik tentu saja. Jawaban singkatnya itu faktor politik pada waktu itu, karena memang ada sejarah ketika kepausan itu sangat politik gitu ya. Artinya kekuasaan kepausan tidak hanya kekuasaan atau tidak hanya pelayanan, tapi benar-benar berkuasa secara politik. Sehingga tarik ulur kekuasaan itu juga terpengaruh dalam gereja. Itulah kenapa kan sebenarnya pada zaman itu raja-raja kerajaan-kerajaan di Eropa itu harus diangkat oleh paus dan lain sebagainya. Jadi kalau singkatnya itu sebenarnya karena faktor politik sehingga ada tarik-menarik kepentingan sana-sini, ada paus sampai memindahkan
kepausan ke Avignon. Tapi kemudian balik lagi ke Roma karena apa? Avignon tidak punya sejarah. Ya Roma itulah. Kenapa harus Roma? Tadi itu. Karena Rasul Petrus memimpin dari kota Roma sampai wafat sebagai martir di kota Roma. Demikian. Baik Rama, berikutnya dari Ibu Ana. Ibadat peringatan arwah hari ke-7, 40, 100, dan 1000 hari, apakah merupakan tradisi atau wajib di ajaran Katolik? Ya, ini uraiannya tidak mudah, tidak singkat, tapi begini. Mendoakan arwah itu ajaran Katolik. Nah itu ya. Jadi mendoakan yang sudah meninggal itu ajaran Katolik. Tapi kapan mendoakannya tidak pernah diatur. Silakan saja gitu ya. Setiap hari juga boleh. Nah di Indonesia memang, ini kalau dalam konteks Eropa kan nggak ada itu. Doa 7 hari, 40, 100 itu hanya ada di mana? Di Jawa terutama, di Indonesia lah. Itu sebenarnya karena pengaruh kultur Jawa yang dulunya orang Hindu. Nah itu sebenarnya. Dulu orang Hindu kalau ada yang mati, pada waktu orang Jawa masih memeluk agama Hindu, kan sebelum menjadi Islam, Jawa itu kan Hindu kan sebenarnya kan. Dibuktikan dengan banyak candi-candi itu ya. Nah Oh orang iya. Hindu punya kebiasaan itu, kalau 7 hari mendoakan, mereka ada sesajen untuk yang mati, 40. Lalu kebudayaan Hindu itu masih dilanjutkan ketika orang Jawa menjadi Islam dan juga menjadi Kristen. Maka bentuk hitungan harinya dipertahankan, doanya lalu menjadi masing-masing. Jadi kalau orang Jawa yang sudah Islam, dia mendoakan yang mati, hitungannya sama seperti leluhur Jawa pada waktu masih Hindu, 7, 40, 100, tapi doanya mereka Islam. La ilaha illallah, la ilaha, gitu, seperti itu. Lalu ketika orang Jawa sudah menjadi Katolik, hitungannya dipertahankan. 7, 40 dan seterusnya, doanya doa Katolik, lalu mengadakan misa. Misa 40 harian. Nah gitu. Jadi itu sebenarnya pertemuan dua hal antara iman Katolik dengan budaya setempat, dalam hal ini Jawa. Lalu hitungan orang Jawa itu menjadi populer, termasuk di luar suku Jawa. Lalu saya lihat juga kadang-kadang orang Batak juga ikut, orang Chinese pun ikut gitu ya. 7 hari, 40 hari, karena lalu menjadi umum di Indonesia bahwa itu hitungan-hitungan kalau mendoakan orang mati. Jadi secara singkat adalah hitungannya bukan dari Katolik, angka itu, tapi mendoakan arwahnya kan memang ajaran Katolik. Lalu ketika bertemu ya klop, tidak dilarang. Karena gereja Katolik malah tidak pernah mengatur kapan mendoakannya. Yang penting kamu mendoakan gitu loh. Tidak ada hitungan harus berapa. Yang penting kamu mendoakan. Orang yang meninggal itu. Mau setiap hari juga boleh. Setiap tanggal 1 dalam bulan juga boleh. Hitung sendirilah. Nah kebetulan orang Indonesia sudah ada hitungannya. Dipertemukan saja dua hal ini karena tidak bertentangan. Itulah iman. Iman kadang-kadang bertemu dengan kebudayaan setempat. Kalau tidak bertentangan itu bisa dipakai. Kalau bertentangan tentu tidak bisa dipakai. Contoh misalnya orang di mana-mana sebelum menjadi Katolik kan sudah ada kebiasaan ke makam gitu ya, bawa kembang, bawa apa, nyekar kalau dalam bahasa Jawa, orang Jawa. Itu boleh enggak? Boleh-boleh saja. Doanya diganti kan gitu. Dulu mungkin doanya pakai doa-doa ya apa leluhur gitu ya. Kemudian ketika menjadi Katolik, kembangnya dipertahankan karena enggak masalah kembang itu buat orang Katolik kan. Tapi kan doanya sudah beda, yaitu doa secara Katolik. Itulah iman memang. Seperti tadi saya katakan, iman ketika bertemu dengan budaya yang sesuai dengan iman akan dipakai. Itulah kenapa silakan lihat saja. Di Eropa pun Katoliknya pun ada hal-hal yang sedikit berbeda-beda kan. Yang terkait dengan budaya. Mungkin misalnya pada saat Natal di Belanda, apa yang populer gitu ya. Nanti di Swiss mungkin lain lagi. Karena kebudayaannya kan mungkin ada perbedaan-perbedaan. Nah sejauh itu tidak bertentangan dengan iman, budaya bisa tetap dipakai, tetapi isinya adalah isi yaitu iman Katolik. Sebenarnya itu intinya dari pertanyaan tadi ini. Yang berikutnya Rama dari Belanda, Ibu Fani. Apa pendeta dari gereja Protestan yang sudah menikah dan punya keluarga bisa ditahbiskan menjadi pastor atau imam?
Bisa, kalau dia masuk ritus timur. Kalau ritus Latin kan harus selibat. Jadi kalau ritus Latin atau ritus Roma, itu memang untuk ditahbiskan ada kewajiban selibat. Tapi kalau dia masuk ritus timur, misalnya Katolik Ukraina, Katolik Maronit tadi itu bisa. Karena gereja Katolik, jangan kaget, ini sekali lagi ya, saya katakan jangan kaget. Di gereja Katolik itu ada imam-imam yang punya istri. Atau lebih tepatnya, suami-suami yang menjadi imam. Nah gitu. Yaitu di ritus timur, ritus-ritus Ukraina, Maronit. Kalau di Eropa memang bagian barat terutama tidak ada. Karena memang Eropa itu ritusnya Latin. Tata caranya tata cara Latin atau tata cara Roma. Sehingga memang harus terlibat. Negara-negara Eropa Barat itu kan namanya ritus Barat. Ya, Swiss apa itu ritus Barat. Kalau Katolik ya Roma, kemudian sampai ke Portugis, Spanyol dan seterusnya itu. Tapi kalau Anda pergi ke Ukraina misalnya, lalu ke Timur Tengah, ke Irak misalnya, itu Katolik loh. Itu bukan Protestan, juga bukan Ortodoks, tapi itu Katolik. Ada imam-imam atau pastor yang punya istri, itu biasa saja. Jadi jangan kaget ya. Kenapa kok begitu? Karena memang selibat itu bukan hukum Tuhan. Nah, di sini kita harus pikiran terbuka bahwa selibat itu murni hukum gereja. Ada ayat dalam Alkitab tapi bukan kewajiban. Dan sejak awal rasul-rasul pun berbeda-beda. Semuanya benar. Yang menikah benar, yang tidak menikah benar. Contoh 2 rasul besar. Petrus menikah atau tidak, saudara-saudari? Petrus menikah atau tidak? Petrus menikah. Kalau Anda buka Injil Markus bab 1, Anda temukan di situ mertua Petrus. Kalau mertua berarti Petrus punya istri kan? Karena ada istilah mertua. Rasul Paulus menikah atau tidak? Tidak menikah. Jadi sebenarnya sejak semula di antara para rasul ada yang menikah dan ada yang tidak menikah. Rasul Yohanes tidak menikah. Dan memang itu semuanya benar. Karena ada juga yang menikah, ada yang tidak menikah. Tapi kemudian kenapa kok gereja Katolik ritus Barat atau Roma mewajibkan selibat? Karena memang selibat membuat orang lebih mudah melayani gereja. Nah itu. Dan juga ada landasan ayatnya dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius pada pasal 19. Ada 3 kelompok orang yang tidak menikah. Kelompok pertama, lahir demikian. Jadi tidak bisa menikah dari lahir. Karena kecacatan contohnya. Nomor 2, dibuat oleh orang lain. Contoh pada zaman kuno Kasim, ya, eunuch, ya. Kasim-kasim kerajaan yang kadang-kadang jadi agak kemayu itu loh ya. Itu dibuat, mohon maaf, ini vulgar, dipotong itunya ya, sehingga dia tidak, karena kan kalau Kasim itu kan menjaga princess gitu ya, sehingga mereka tidak bisa berbuat, ya mohon maaf, tidak bisa memperkosa lah gitulah, supaya aman. Jadi mereka gagah badannya tapi agak goyang. Putri mau apa? Itu Kasim, dibuat oleh orang lain, dia tidak bisa menikah. Nomor 3, menurut Alkitab, yang karena kerajaan Allah. Jadi ada ayatnya, tidak menikah karena kerajaan Allah, artinya apa? Menjadi pastor, melayani gereja itu kan karena kerajaan Allah. Tapi itu bukan hukum Tuhan. Itu murni hukum gereja. Jadi gereja menyatakan imam-imam tidak menikah supaya dapat melayani dengan baik. Tapi menikah juga dibolehkan, yaitu di ritus timur. Demikian, semoga tidak terlalu mengagetkan berita ini, karena memang kalau kita sebagai orang Katolik yang ritus Barat, Latin, tidak biasa. Dikira semua Romo itu enggak punya istri. Betul, kalau ritus Latin tidak punya istri. Romo Bayu enggak punya istri, enggak punya karena saya Romo Latin ya, Barat ya, Barat. Saya Barat. Kalau Romo dari ritus Timur ada yang punya istri. Beberapa. Tapi konsepnya dibetulkan dulu ya. Saya ulangi supaya karena ini mungkin hal baru beberapa orang, saya ulangi konsepnya. Di gereja Katolik tidak ada imam menikah, tidak ada. Yang ada suami-suami diizinkan menjadi imam. Nah, itu ada di ritus timur. Berarti kalau sudah menjadi imam tidak bisa menikah. Tapi kalau Anda seorang bapak,
seorang suami lalu mengajukan diri ikut pendidikan menjadi imam, Anda bisa ditahbiskan jadi imam. Tapi seandainya istrinya mati, bisa menikah lagi atau enggak? Enggak bisa karena statusnya dia imam. Nah gitu. Imam tidak bisa menikah, tapi seorang suami bisa ditahbiskan jadi imam. Dari zaman kuno memang seperti itulah. Rama, ini jam 9:31. Rama masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi, Rama? Silakan Bu, saya ikut Tidak panitia boleh ya? saja. Ya, Kalau baik. saya terus, kalau berhenti saya berhenti. Saya Ini ada adalah hamba-hamba pertanyaan sekarang ini, menarik. ya. Mungkin habis ini jangan ditambah dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum dibacakan begitu ya. Ini ada pertanyaan dari OMK di Indonesia, dari Laras. Dia mau tahu lebih lengkap nih Rama mengenai imam perempuan di Anglikan. Dan boleh tolong dijelaskan juga mengapa dalam Katolik imamnya diharuskan laki-laki. Ya, ya memang lengkapnya ya tentu tidak bisa karena terbatas, tapi intinya beberapa, tidak semua, karena ada kelompok Anglikan tertentu yang tidak terima imam perempuan. Jadi memang ada kelompok tertentu dari Anglikan yang boleh menahbiskan wanita menjadi imam. Kenapa dalam gereja Katolik sampai hari ini tidak bisa menjadi imam kalau perempuan? Karena sejak awal mula demikian. Sejak awal mula. Jadi memang sejak zaman para rasul yang dipilih menjadi imam hanya laki-laki. Jadi itu berkaitan dengan kaitan sejarah yang demikian panjang. Apakah bisa berubah? Ya dan tidak. Ya dalam arti, ya mungkin karena perkembangan nanti pemikiran dan teologi mungkin bisa berubah, tapi juga mungkin tidak. Jadi memang terbuka dalam hal ini. Yesus Kristus atau para rasul tidak pernah juga membuat aturan tentang itu, tetapi prakteknya demikian. Nah itu sebenarnya. Itulah yang dinamakan tradisi suci. Tradisi suci adalah apa yang sudah dilakukan sejak zaman para rasul, demikian, dilanjutkan demikian, dari abad ke abad, demikian. Jadi dalam bahasa gampangnya, dari sononya begitu. Nah gitu ya. Itu jawaban simpelnya begitu. Karena dipraktekkan sejak zaman para rasul memang hanya laki-laki, selanjutnya abad ke abad hanya laki-laki, terus dari abad ke abad laki-laki. Kalau kita bertanya, adakah perintah Yesus Kristus atau para rasul yang mengharuskan laki-laki saja? Tidak ada. Jadi tidak ada perintahnya. Tetapi prakteknya demikian. Gereja Katolik hanya melanjutkan apa yang dipraktekkan demikian sejak zaman para rasul. Maka tadi kalau pertanyaannya mungkinkah berubah? Ya dan tidak. Bisa juga terbuka kemungkinan itu. Tapi bisa juga tidak. Ya bergantung gereja karena memang itu hukum gerejawi. Begini cara memahami. Di dalam ajaran gereja itu tidak sama bobotnya. Ada yang dua ya, dibagi dua. Ada yang hukum ilahi, Tuhan menetapkan, manusia tidak bisa mengubah. Contoh mengenai perceraian, itu hukum ilahi. Perkawinan, laki-laki dan perempuan satu dengan satu itu hukum ilahi. Jadi gereja sampai kapanpun tidak bisa mengubah hal itu dan tidak mungkin mengubah. Karena perkawinan laki-laki dan perempuan, satu dan satu monogami. Maka ketika ada kelompok-kelompok yang mengawinkan laki-laki dengan laki-laki, ya gereja tidak bisa. Karena memang itu hukum Tuhan. Tuhan menentukan demikian. Yang kedua ada yang namanya hukum gerejawi. Tuhan tidak menentukan, tapi gereja menentukan dengan dasar tradisi suci. Apa yang sudah dilakukan sejak zaman para rasul. Kalau hukum gereja itu bisa berubah. Dalam arti perkembangan pemikiran, perkembangan teologi dan seterusnya itu bisa mungkin berubah. Saya katakan mungkin ya, bukan pasti. Jadi jawabannya iya dan tidak. Itulah kenapa laki-laki sampai hari ini. Karena demikian sejak zaman para rasul. Sesimpel itu jawabannya sebenarnya. Baik, berikutnya dari Ibu Tina dari Belanda. Bagaimana asal mula timbulnya karismatik Katolik? Apa juga diakui Katolik Roma? Iya, itu suatu gerakan ya. Ya karismatik Katolik ya timbulnya memang ya terkait juga dengan karismatik Pentakostalisme itu ya. Jadi kayak tiru-tiru gitu loh. Jadi apa namanya kok ini marak di luar sana lalu
kemudian meresap masuk juga ke gereja Katolik. Tapi memang itu harus dimurnikan. Artinya ada ajaran-ajaran yang tidak Katolik. Kalau di Indonesia itu kan ada namanya pembaharuan karismatik. Ya, disebut pembaharuan kan harus diperbaharui. Karena tidak semua hal yang dari karismatik itu cocok dengan ajaran Katolik. Diakui enggak? Diakui. Tetapi sekali lagi ada beberapa yang harus dimurnikan karena ada karismatik yang non-Katolik. Jadi itu tidak semua cocok. Maka beberapa hal harus dimurnikan. Begitu. Baik, Rama, ini ada satu yang terakhir dari Wida. Romo yang menikah tadi itu yang dijelaskan, apakah boleh melakukan konsekrasi? Ya, saya ulangi ya. Seorang suami yang dijadikan romo. Nah, gitu sebenarnya ya. Ya boleh sama, tidak ada perbedaan. Tapi memang ada aturan untuk mereka yang menikah harus wajib pantang. 3 hari kayaknya. Wajib pantang vulgarnya nge-seks dengan istrinya. Bahkan dengan istrinya sendiri tidak boleh kalau mereka mau merayakan Ekaristi. Jadi memang ada kewajiban pantang seperti itu untuk menjaga kesucian dalam arti itu. Jadi mereka tidak ada bedanya dengan romo-romo yang lain, tidak ada, artinya tidak ya sama saja gitu. Hanya statusnya memang punya keluarga itu saja. Oh iya, Ibu Maria itu ada pertanyaan dari Ibu Prisel atau Prisel dari Belanda. Perkawinan homo eutanasiat sudah masuk dalam kultur Belanda katanya begitu. Nah itu nyambung dengan tadi yang saya katakan, Iya. itu hukum Tuhan. Ya, meskipun banyak negara sudah meresmikan hubungan seperti itu ya, bahkan menjadi legal di beberapa negara Eropa kan begitu kan. Kawin laki-laki sama laki-laki itu kan legal di beberapa negara. Tapi gereja Katolik tentu tidak bisa. Karena apa? Itu hukum ilahi, hukum Tuhan. Tuhan sejak awal menentukan yang namanya perkawinan itu laki-laki dan perempuan. Berarti jenisnya laki-laki 1 orang, jenisnya perempuan 1 orang, lalu mereka menikah. Kalau laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan tentu tidak bisa. Nah itu sebenarnya nyambung dengan kata-kata saya tadi, ada hal yang tidak bisa diubah yang namanya hukum ilahi, ada yang bisa berubah yang namanya hukum gerejawi. Nah ajaran kita ini campuran dari keduanya. Kenapa harus ada hukum gerejawi? Karena beberapa hal Tuhan tidak mengatur secara rinci. Nah gitu loh. Ada yang diatur rinci, yang prinsip-prinsip pokok atau penting. Ada beberapa hal yang Tuhan sendiri tidak menentukan harus bagaimana. Maka gereja yang menentukan. Kalau Tuhan harus menentukan semua kan Tuhannya juga pusing ya. Diatur semua. Nah itu sebenarnya begitu. Romo itu sama aja dengan eutanasi. Sama, euthanasia itu pembunuhan bagi gereja Katolik ya. Nah, pembunuhan tentu tidak pernah dibolehkan sampai kapanpun juga karena pembunuhan kan sudah melanggar 10 perintah itu hukum ilahi. Jangan membunuh itu jelas ya. Jadi kalau intinya begini, kalau yang hukum ilahi dunia mau mengatakan apapun gereja Katolik tidak akan mengakui itu dalam arti ya tetap seperti ini. Tapi kalau hukum gerejawi ya bisa berubah tentu saja. Begitu. Rama ada satu yang terlewat ya. Ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Mohon waktunya. Dari ini pengalaman dari Ibu Peggy di Belanda. Ibu Peggy pernah mengalami satu peristiwa, pernah dioperasi selama 18 jam. Dan pada saat antara sadar dan tidak sadar, Ibu Peggy ini bertemu dengan beberapa orang yang sudah almarhum. Papanya, opa, omanya seperti itu, dan juga bertemu Tuhan Yesus saat kanak-kanak. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa arti dari pengalamannya ini? Apakah mungkin Rama bisa menjelaskan? Katanya Tuhan Yesus tidak bicara, tapi hanya tersenyum pada Ibu Peggy. Silakan Rama. Wah tentu karena ini pengalaman rohani, saya tidak bisa menjawab begitu saja. Tapi sebenarnya kalau pengalaman rohani seperti ini, ibu sendiri dapat meminta artinya pada Tuhan. Jadi doakan misalnya novena, Tuhan saya minta arti dari ini, nanti akan Tuhan tunjukkan. Karena kalau pengalaman rohani kan Tuhan yang menyatakan. Maka saya juga tidak tahu itu maknanya apa, artinya apa, seperti itu. Saran saya sih begitu, Anda kalau memang pengen sekali tahu artinya, Anda mohon saja, Tuhan ini
Karena Tuhan kan yang memberi pengalaman itu. Maka Tuhan sendiri yang tahu artinya. Tuhan, saya mohon, pengen sekali tahu artinya, Anda doa novena deh. Intensinya atau niatnya cuma satu, saya mohon dengan sungguh-sungguh, saya dibukakan itu artinya apa. Nah Tuhan nanti akan bukakan pasti itu. Jadi mohon maaf Ibu Peggy, saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Rama Bayu. Ibu, Bapak boleh dibuka kameranya. Ini sudah terakhir. Saya mau ambil foto bersama-sama Oh iya. sebelum Foto, mari. penutupan ya. Silakan kameranya dibuka dulu. Boleh rapi-rapi sedikit rambut. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum. Silakan masih yang ada lipstick. Tania yang belum dibuka, silakan. Betty belum ya? Kalau mendengar, silakan. Oke, saya ambil foto. Ada beberapa yang masih tutup, tidak apa ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebentar halaman berikutnya. Karena ada banyak. Iya. Siska belum buka nih. Terus dari Swedia. Belanda Ivon kalau mau buka, kalau masih mendengar dan bisa buka kamera. Juga Bu Siska Australia. Baik ya, senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita boleh kasih tepuk tangan yuk. Rama Bayu yang super. Boleh? Boleh di reaction-nya juga boleh. Rama Bayu. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kasih Romo. Senang jumpa dengan seluruh Eropa. Jangan bosen kalau nanti ada undangan lagi ya, Rama. Terus silakan dengan senang hati. Ibu-ibunya Makasih udah banyak. kapan mau ngobrol lagi katanya. Iya, Silakan. sebetulnya banyak yang mau ditanya. Mau tanya satu, Banyak Romo. fans. Mau tanya satu, Romo. Boleh nggak? Ada yang nawar. Terserah Rama. Romo, boleh? Cuma boleh tanya? Ibu tanya apa Ibu Boleh? Mami? Iya, enggak. Kami di Belgia, di Brussel, ada komunitas Perki, Romo. Jadi di embassy, tiap bulan itu ada sekali Ekaristi, misalnya Ekaristi, Ekumeni, dan satu yang Protestan, pendeta, ada apa namanya itu, yang bagi wine sama roti ya, Romo, untuk itu. Dan kami ini komunitas semuanya Kristiani ngumpul di embassy itu. Jadi kalau yang Katolik, apa boleh terima itu ikut minum wine sama itu, boleh apa enggak, Romo? Iya, saya sarankan tidak, karena bagi mereka itu artinya lain dan untuk gereja Katolik, perjamuan mereka tidak valid, tidak sah, karena mereka tidak punya sakramen tahbisan. Ya. Jadi kalau mengikuti yang, itu berarti kan Protestan ya Bu ya? Saran saya tidak. Iya. Mengikuti ibadahnya silakan, tapi tidak menerima. Karena alasannya pertama, bagi mereka itu artinya berbeda dengan kita. Itu bukan tubuh dan darah Kristus untuk mereka seperti itu. Artinya nomor 2, sakramen mereka tidak valid karena mereka tidak lagi mengakui sakramen imamat. Justru karena mereka menolak itu sehingga tidak, bahasa gampangnya tidak valid lagi untuk membuat Ekaristi. Karena kalau Ekaristi harus dipersembahkan orang yang punya wewenang sakramen imamat. Jadi saran saya begitu dengan 2 alasan. Tapi kalau ibadahnya silakan Anda ikut, enggak apa-apa gitu ya. Oh iya. Kalau mendengarkan pendeta, mendengarkan pendeta itu pendalaman Alkitab gitu. Iya, enggak apa-apa, ikut enggak apa-apa silakan. Tapi juga jangan lupa imbangi dengan lebih sering mendengarkan Romo-Romo Katolik. Nah, sekarang kan di YouTube banyak sekali ya nanti Romo. supaya tahu gitu juga ya. Romo. Tapi tidak masalah Anda dengarkan pendeta, silakan. Iya, Romo. Betul. Terima kasih Romo. Baik ya. Terima kasih Romo. Kalau sama Rama Bayu memang kita nggak dosa enggak Romo? Waktu itu ikut dosa enggak Romo?
Bagaimana, Bu? Ikut minum dosa enggak ya? Ya, nanti ngaku dosa saja ya. Saya nggak tahu ya. Besok lagi saya nggak ulangi, gitu saja ya. Ya, Ajak-ajak Bu Mami kalau minum wine. terima kasih. Matur Nanti nuwun, Bu Romo. minumnya di rumah aja Bu Mami. Kalau udah pulang kan ada wine rumah itu Anda minum di Ya, rumah. ya, Romo. Nanti kalau ke Modal Indonesia sendiri. saya bawain wine, Romo. Ah, puji Tuhan, terima kasih. Loh, nanti Ramanya yang kita undang ke sini ya, Rama. Kalau ada Amin, waktu. amin. Nah, Amin. kita undang Rama. Rama. Setuju, setuju. Nanti kita atur ya. Saya Terima kasih, terima kasih. Siap. Nih, sudah banyak pendukungnya. Nanti mudah-mudahan kami bisa mengundang Rama Bayu sampai ke Eropa ya. Amin, Jadi kita bisa amin. ketemu langsung. Amin. Puji Udah Tuhan. kenal dengan Berdoa, ya. banyak orang di sini jadinya. Iya. Benar, Baik, benar. sekali Helga. lagi Rama Bayu atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Rama Bayu. Saya juga atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia ikut dari yang pertama, yang kedua, bahkan ada yang masing-masing nggak bisa berhalangan pun. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Terima kesediaan kasih. waktunya. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya. Sekarang kita tutup webinar ini dengan doa penutup. Mohon di-mute sekali lagi supaya Wida bisa menyampaikan doanya dan didengar semua orang. Silakan Wida. Marilah kita tutup webinar kedua pada malam sore hari ini dengan doa. Allah Bapa, sumber segala cinta, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena webinar kedua ini telah selesai. Kami percaya bahwa semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Kiranya apa yang telah kami dapatkan dan pelajari sejak webinar minggu lalu dapat kami imani dan wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Persatukanlah kami di dalam ikatan kasih-Mu, sehingga kami yang berada di berbagai belahan dunia ini bisa tetap rukun, mengenal satu sama lain dengan persaudaraan yang sungguh didasari oleh kasih Kristus. Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau tetap selalu menjaga dan melindungi kami beserta keluarga kami. Kami akan tutup webinar ini dengan berkat yang akan disampaikan oleh Rama Bayu. Silakan, Rom. Marilah kita menundukkan kepala supaya berkat Tuhan memberkati Anda semua. Kiranya berkat Tuhan sendiri yang menjamah saudara-saudari di tempat-tempat yang terpisah, tetapi kasih dan berkat-Nya mempersatukan. Kiranya engkau, setiap orang yang mengikuti acara ini, diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan, dengan berkat perlindungan, dengan berkat pertumbuhan iman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Amin. semuanya. Sekali lagi terima kasih Terima Rama. kasih, Jaga Romo. kesehatan Sampai terus ya, Romo. Sampai Berkat kasih. dalam, Romo. Terima Berkat dalam. kasih. Semua. kasih, Romo. Kesehatan ya, Romo. Sampai lain Romo. waktu. Sehat selalu. Terima kasih, Helga. Terima kasih Sama-sama kepada semua. para panitia dari Swiss, Gracias, Terima kasih, Ibu Helga dan Maria, Andi. Ibu Terima Elva. kasih juga. Terima kasih Semua sama-sama. Ya. Dadah. Dalam, Romo. Bayu. Dalam. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Auf Wiedersehen. Terima kasih ya.